Episode 41, April. Ucap Haikal kaget saat melihat April dibawa masuk oleh Adele ke ruangan. "Kalian saling kenal?" tanya Haikal menatap Adele dan April bergantian. "April ini temanku satu sekolah dulu. April, kenalkan, ini suamiku Damian. Dia omnya Haikal," ucap Adele. "April, Damian suami Adele," ucap Damian menerima jabatan tangan April. "Jadi kalian bertiga masih keluarga?" tanya April merasa bodoh dikelilingi oleh keluarga kaya raya ini. Dia merasa paling kecil saat ini. "Ya, jika ini omku berarti dia adalah tanteku," celetuk Haikal membuat April tersenyum kaku. "Jangan takut, dia tidak pemarah, sudah jinak," canda Haikal pada April. "Kami sahabat jadi tidak ada yang ditakutkan. Iya kan, April? Apalagi dulu kami selalu main bersama," ucap Adele menatap April yang masih terlihat gugup. "Setauku cuma Bella sahabatmu," ujar Haikal. "Bella sahabatku saat kuliah. Kalau April sewaktu sekolah. Kami berpisah saat tamat sekolah." April tidak terlihat lagi. "Bukan tidak terlihat, aku sibuk bekerja," jawab April. "Jadi ini model yang kamu katakan semalam, Kal?" "Bukannya," ujar Damian tak meneruskan ucapannya. Dia berusaha mengingat di mana dia pernah bertemu April sebelum ini. Di restoran saat dia menumpahkan jus di jasku Om. Jelas Haikal mengingatkan Damian. "Oh, iya, tapi kenapa bisa?" "Jangan dibahas lagi, Om," potong Haikal cepat membuat Damian diam. "Model? Jadi April yang mau jadi model kosmetiknya?" tanya Adele tak percaya secara dia tahu kalau April ini sangat pemalu. Tapi untuk segi kepintaran Adele akui April pintar, hanya ekonominya saja yang tidak mendukung. Adele sedikit banyaknya tahu tentang kehidupan April saat sekolah dulu. Dia datang dari kalangan orang menengah. "Aku sudah katakan kalau aku tidak bisa, tapi Pak Haikal terus memaksa." "Mungkin Haikal melihat ada yang berbeda dari kamu." "Sudah, percaya saja, lagi pula kamu cukup natural dan semoga sukses," potong Adele memberikan semangat untuk April. "Ya, aku rasa juga begitu. Wajah April cukup cantiklah dan pasti bisa mengimbangi yang lain," ucap Haikal membuat April malu. Cantik. Memang April cantik. Hatinya pun juga sangat cantik," goda Adele. Dia lebih setuju melihat April yang bersama Haikal daripada Karin secara dia tahu bagaimana April. Meskipun April perempuan cengeng, dia sangat baik. Mereka cukup lama berpisah membuat Adele kehilangan banyak cerita tentang April. Adele belum bisa menanyakan tentang status April lebih lanjut. Karena mereka baru bertemu sudah pasti April telah menikah. Secara dia saja sudah memiliki anak saat ini sedangkan mereka seumuran. Adele dan Damian saling pandang dan memberikan kode kalau Haikal cukup tertarik pada April. Damian menaikkan alisnya saat Adele melirik ke arah April dan Haikal bergantian. April semakin gugup karena Adele terlalu memujinya berlebihan. "Sudah, bawa April ke ruang makeup. Biar cepat selesai. Om ke dalam dulu lihat si kembar," ujar Damian pada Haikal dan diangguki lelaki duda ini. "Ikut Haikal ya,"
Nanti dia yang akan mengurus semua keperluanmu. Aku tinggal dulu. Takut anakku nangis lagi. Pamit Adele. Tenang Haikal, orang baik kok. Dia sudah tobat. Tanda seru, sindir Adele lalu segera pergi. Haikal tersenyum kecil, tiba-tiba dia grogi ditinggal berdua dengan April. Ayo aku tunjukkan ruangannya. Nanti kamu di makeover sedikit. Tapi jangan menor pak. Saya tidak suka, ujar April. Kamu bisa katakan seperti apa yang kamu mau nanti. Dan kamu akan diajarkan bagaimana berakting di depan kamera. Jangan gugup. Bayangkan saja Vino. Kamu bekerja semua demi Vino. Ucap Haikal memberikan semangat pada April. April mengikuti langkah kaki Haikal menuju ruangan makeup. Semua berjalan lancar hari ini membuat Damian dan Haikal puas. Sepertinya kerja keras mereka ini akan terbayar dengan penampilan April yang memang lugu dan polos. Damian pun tak banyak protes, biasanya lelaki dua anak ini selalu mengkritik jika penampilan yang dia rasa kurang. Tapi kali ini dia tak banyak komentar karena Adele langsung yang turun tangan mengatasinya. Ayo dimakan Pril, ujar Adele tersenyum manis. Saat ini mereka sedang berada di salah satu restoran ternama dan Damian sengaja memilih private room untuk keluarganya karena si kembar ikut. Jadi Damian ingin ruangan yang suasananya nyaman untuk anak-anaknya. April menatap makanan di hadapannya. Perasaannya sedih karena dia makan enak sedangkan Vino dan ibunya di rumah hanya makan dadar telur yang dia masak tadi pagi. Haikal melirik April, dia seolah tahu apa yang tengah April rasakan saat ini. Sudah pasti perempuan ini memikirkan Vino anaknya. Makan saja dulu, nanti kita bungkus untuk Vino dan ibu, ucap Haikal. April menatap Haikal, hatinya sedikit lega karena dia sendiri tidak mungkin meminta makanan di hadapannya ini pada Haikal. Adele mengerutkan keningnya mendengar nama Vino. Siapa Vino? Kenapa Haikal bisa tahu kehidupan April? Sedekat apa mereka? Tapi jika Haikal menyukai April tidak masalah, toh April juga perempuan baik, pikir Adele. Sayang, si kembar sudah diberi makan? Tanya Damian. Sudah. Abang Tama sudah tertidur dengan pengasuhnya. Setelah ini kita langsung pulang saja sayang, aku lelah, jawab Adele dan diangguki Damian. April sesekali melirik ke arah Adele. April berpikir kalau Adele memang dari dulu selalu beruntung. Mulai terlahir dari keluarga kaya raya, hingga memiliki suami yang tampan dan baik serta anak-anak yang lucu. Adele tak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Tapi April juga merasa bahagia jika sahabatnya ini bahagia. Adele pantas mendapatkan kebahagiaan karena dia dari dulu memang perempuan baik hati. Meskipun kaya raya, Adele tidak pernah sombong dan memilih dalam berteman. Kamu sudah menikah Pril? Tanya Adele pada April. Sudah. Aku punya satu anak, jawab April. Adele menatap Haikal sejenak, sepertinya mantan suaminya ini akan patah hati. Karena April sudah menikah bahkan punya anak. Ibumu apa kabar? Aku kangen dengan kue buatan beliau. Rasa enak kue buatan beliau masih terasa di lidahku, ucap Adele terkekeh kecil. Dulu saat SMA April sering membawa kue buatan ibunya untuk dijual di sekolah. Dan Adele lah yang menjadi langganan tetapnya. Ibu sakit jantung Del, dan kini beliau harus rutin minum obat. Astaga, aku tidak tahu Pril.
Maaf. Lalu siapa yang menjaga beliau? Tidak masalah. Vino anakku. Dia anak hebat di usia 6 tahun, dia bisa menjaga ibuku Del. Aku bangga punya anak sepertinya. Dia seolah tahu akan kesusahanku. Jawab April dengan mata berkaca-kaca. Jika bicara anak dia pasti akan langsung sedih. Suamimu? Tanya Adele penasaran dengan kehidupan April. Kami sudah lama bercerai. Sejak usia Vino 8 bulan. Bahkan Vino pun tidak tahu bagaimana rupa ayahnya. Jawab April pelan. Dia sedikit malu menceritakan nasib rumah tangganya. Adele terkejut mendengar cerita April. Digenggamnya tangan April memberikan kekuatan pada sahabat lamanya ini. Haikal pun merasakan kesedihan April. Perempuan juga harus kuat. Bangkit, kamu juga bisa hidup tanpa dia. Biarkan dia yang merasakan kehilangan kamu. Aku yakin kamu wanita hebat, masih banyak lelaki di luar sana yang menunggu kamu. Ujar Adele. April tersenyum kecil mendengar ucapan Adele. Hatinya sudah kebal dengan pengkhianat suaminya, justru kini April merasa hidupnya tenang sejak berpisah hanya Vino. Dan ibunya yang membuatnya bertahan saat ini. April sudah berjanji untuk mengabdikan dirinya pada ibu dan anaknya, bahkan untuk menikah pun tak terpikirkan di benak April. Kebahagiaan ibu dan anakku yang terpenting saat ini Del. Ucap April pelan. Adele bisa merasakan kepedihan April. Karena dia pernah di posisi itu, tapi beruntungnya Adele punya Damian yang siap mendukungnya. Bahkan Adele tak sempat merasakan sakit karena posisi Haikal langsung digantikan Damian. Lelaki itu mengambil alih semuanya hingga Adele lupa rasanya disakiti. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa pertama kita dilancarkan. Amin. Bunda. Pekik Vino melihat bundanya yang baru pulang menenteng banyak paperback dan beberapa kantong makanan. Sayang, kamu sudah makan? Tanya April mencium pipi kiri kanan Vino. Sudah bun. Tadi Arya kesini bun, dia bawa mobilan baru. Kalau bunda gajian belikan untuk Vino ya. Cerocos bocah tersebut. Haikal berjongkok di hadapan Vino dan menariknya. Bunda belanja banyak untuk Vino, tapi Vino harus rajin belajar ya dan jaga nenek di rumah. Bunda kan harus bekerja. Ini ada oleh-oleh untuk Vino. Ucap Haikal mengeluarkan isi dari paperback yang dia bawa. Sebuah mobilan truk besar membuat Vino terpekik bahagia. Beneran untuk Vino Pak? Tanyanya tak percaya dan diangguki Haikal. Wah, keren, pasti Arya akan sering main ke sini. Dia tidak punya mobilan sebesar ini Pak. Lanjut Vino membuka boxnya. Tapi Vino harus jadi anak pintar. Jangan buat bunda sedih ya. Sekarang mobilan dulu, kalau Vino sudah besar kita beli mobil beneran. Ucap Haikal tertawa kecil. Ini ada lagi. Papa Haikal banyak belikan mainan untuk Vino. Vino harus bilang apa? Ucap April menyerahkan satu paperback lagi. Terima kasih Pak, oleh-olehnya Vino suka. Jawab Vino mencium pipi Haikal tanpa diminta. Haikal membuat Haikal merasa tersentuh. Tiba-tiba air mata April mengalir dengan sendirinya, dia merasa kasihan dengan Vino. Vino haus akan kasih sayang seorang ayah. Sedangkan April tak bisa memberikannya. April belum terpikir untuk menikah lagi, dia masih trauma dengan masa lalunya.
Haikal tersenyum dan mengusap kepala Vino pelan. Sana ajak Arya main. Vino segera berlari keluar, dia ingin memperlihatkan pada teman-temannya kalau dia punya mainan baru. Terima kasih Pak, ucap Ariel pelan sambil menghapus air matanya. Sudah sepantasnya Vino mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia anak baik, dan kamu sudah bekerja keras untuk membahagiakannya. Terima kasih sudah datang dan menjadi penolong untuk saya dan keluarga saya. Tanpa bapak saya tidak akan bisa membelikan Vino mainan yang dia mau dan obat untuk ibu saya. Bukan karena saya, itu semua kehendak Tuhan. Saya hanya perantara saja. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan untukmu. Ujar Haikal tersenyum kecil. Tapi kalau bukan karena bapak, sudah. Jangan sungkan, anggap saja itu semua hadiah dari Tuhan karena kamu sudah menjadi wanita kuat dan berhati baik. Potong Haikal membuat April tertunduk malu. Beberapa jam Haikal mampir ke rumah April, bahkan dia sudah bermain lama dengan Vino dan saatnya dia pulang. Haikal juga merindukan Satria anaknya. Sepertinya April cocok dengan Haikal sayang, ucap Adele. Lalu kenapa? Kamu cemburu? Tanda seru, tanda seru. Ngaco deh. Aku cuma lebih mendukung kalau April yang jadi istri Haikal. Aku tahu April, dia cukup baik dan sopan. Jelas Adele. Sepertinya kami yang cemburu denganku. Tebak Adele. Aku setiap hari akan cemburu padamu jika memperhatikan lelaki lain. Kamu tahu itu kan? Jawab Damian meletakkan ponselnya di atas nakas dan bersiap tidur. Sejak si kembar sudah semakin besar, mereka sudah memisahkan tidurnya di sebelah kamar mereka. Tapi Damian tetap memantau anaknya dari CCTV dan tetap terjaga di malam hari untuk melihat anak-anaknya. Aku rasa Haikal juga menyukai April. Karena tidak mungkin Haikal bisa membawanya menjadi model, padahal awal pertemuan mereka cukup tidak enak. Ucap Damian. Kamu tahu? Ya. Saat kami akan membahas proyek ini, tapi April malah menumpahkan minuman ke jas Haikal. Cerita Damian sedikit terkekeh mengingat kejadiannya. April memang sedikit ceroboh. Dari dulu dia cengeng. Tidak jarang dia hanya dijadikan bahan bulian teman-temannya. Ujar Adele mengingat masa lalu mereka. Kehidupannya dari keluarga yang tidak berada sayang, tapi ada rasa takut jika Haikal menikah dengannya. Aku takut April mengalami hal yang aku alami. Aku Adele. Sayang. Semua orang punya masa lalu. Semakin dewasa seseorang, pasti dia semakin berpikir matang. Haikal juga tak ingin kehidupannya berantakan, tapi dia bisa apa? Takdir membawanya pada kehidupannya saat ini. Kita doakan semua baik-baik saja. Aku yakin Haikal juga sudah bertobat dan dia ingin kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jelas Damian. Semoga saja sayang, tapi jika dia menikah dengan April, minta Haikal tinggalkan rumah mamanya. Ucap Adele sedikit ketus. Kamu takut Mbak Fatma mencuci otak Haikal? Tanda seru, tanda seru. Tebak Damian yang seakan tahu isi kepala Adele. Ya. Kamu tahu sendiri kan kakak iparmu itu bagaimana? Mama selalu ingin ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Aku saja dulu yang berpisah rumah masih bisa dia dominasi. Apalagi bersama. Kamu terlalu trauma sayang.
Ujar Damian terkekeh kecil sambil mencubit gemas pipi Adele. Sudah, ayo tidur. Katanya besok kamu banyak kegiatan. Nanti malah telat loh. Adele menarik selimut dan mendekatkan tubuhnya pada suaminya ini. Adele memang tidak bisa tidur jika tidak dipeluk Damian. Dia suka berada di bawah ketiak suaminya ini membuat Adele merasa nyaman dan terlindungi. Damian juga suka jika Adele bergantung padanya membuatnya merasa selalu dibutuhkan perempuan cantik ini.